Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Aulia Pratiwi, mahasiswi UIN STS Jambi dengan NIM 4032000016, Prodi Sastra Inggris, semester 2, kelas 2A, mata kuliah Islam Peradaban Melayu, dosen pengampu Haji Mislan SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu adat istiadat Minangkabau, yaitu adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Minangkabau dapat diartikan sebagai salah satu kelompok etnis yang ada di Nusantara yang memiliki bahasa dan adat istiadatnya tersendiri. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang egaliter dan demokratis serta terkenal menganut adat matrilineal atau garis keturunan berdasarkan keturunan ibu. Ketika disebut kata Minangkabau, maka yang langsung terbayang di kepala kita adalah Islam. Kata Islam tidak bisa dilepaskan dari adat Minangkabau atau orang yang bersuku Minang itu sendiri. Maka tak heran jika kemudian sering terdengar kalimat Minangkabau berarti Islam. Bila ada orang Minang yang tidak beragama Islam, maka dia bukan orang Minangkabau. Kalimat ini lahir dari hasil penafsiran terhadap adagium yang sangat bernilai filosofis, yaitu Adai Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Adai Basandi Syarak Basandi Kitabullah dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Minangkabau, sebagai dasar berpikir dan pandangan hidup orang Minangkabau. Kalimat ini adalah seluruh adat yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau harus sesuai atau bersendikan kepada syariat Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Lahirnya istilah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah dilatar belakangi oleh konflik yang terjadi antara kaum ulama dan kaum adat di Minangkabau, yang pada puncaknya meletuskan perang Padari. Konflik antara kedua belah pihak ini disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena kemunduran semangat dan jiwa alam Minangkabau, kemudian semakin rapuhnya hubungan antara agama dan adat, dan ditambah lagi adanya hasutan adu domba dari pihak penjajah Belanda yang ingin mengambil alih kekuasaan terhadap Minangkabau. Longgarnya aturan-aturan adat saat itu merupakan celah bagi berlakunya kembali adat-adat lama jahiliyah seperti judi, minum tua, sabung ayam, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat geram kaum ulama pada saat itu dan kemudian melakukan pemberantasan dengan cara keras. Gerakan pemberantasan ini terinspirasi dari gerakan pemberontakan kaum Wahabi di Mekah ketika itu. Terlepas dari perbedaan pendapat apakah kaum ulama menganut paham Wahabi atau bukan, yang pasti gerakan kaum Padari ini telah menyumbang banyak dalam upaya menyebarkan dan mempertahankan Islam. Adapun konflik yang terjadi antara kaum ulama dan kaum adat pada akhirnya berbalik arah kepada kompeni Belanda sendiri. Hal ini disebabkan karena munculnya kesadaran dari kedua belah pihak bahwa mereka adalah bersaudara, sedangkan musuh yang sebenarnya harus diperangi adalah kaum penjajah Belanda. Hal ini tentunya juga tidak bisa dilepaskan dari peran kaum cendekiawan atau cadiak pandai untuk mempersatukan kaum adat dan ulama. Mereka sadar bahwa perpecahan antara sesama hanya akan membuat lemah alam Minangkabau. Oleh karena itu, perdamaian antara kedua belah pihak wajib adanya. Yang selanjutnya perdamaian itu diproklamirkan di suatu tempat yang bernama Bukit Marapalam. Mengapa adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, bukannya juga berlandaskan pada kitab-kitab lainnya seperti Taurat, Zabur, dan Injil, sedangkan dikatakan Basandi Kitabullah bukan Basandi Al-Quran? Alasan yang pertama, hampir semua orang Minangkabau beragama Islam. Yang kedua, berdasarkan sejarah, awalnya kalimat ini dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh 4 golongan masyarakat Minangkabau, yaitu yang pertama, golongan adat yang diwakili Kerajaan Pagaruyung. Yang kedua, golongan cendekiawan yang diwakili politisi Padari. Yang ketiga, golongan para panglima harimau. Yang keempat, golongan agama seantero Minangkabau.
Namun, dari golongan agama seantero Minangkabau tidak ada satupun yang namanya pastor, pendeta, ataupun biksu yang datang selain ulama-ulama Islam pada saat itu. Mengapa? Karena orang Minangkabau pada saat itu tidak mengenal yang namanya Kristen dan Yahudi. Maka dari itulah kalimat Adai basandi syarak-syarak basandi kitabullah berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah-sunnah yang diturunkan melalui Rasulullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.